Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dua begal bersenjata tajam yang sempat mendorong pasangan suami istri di kawasan Tambora, Jakarta Barat akhirnya terungkap sebagai residivis kambuhan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi begal sebanyak 28 kali. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah melakukan aksi kejahatan di 28 tempat kejadian perkara hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Polri mengamankan dua tersangka berinisial AF dan AS. Dua tersangka tersebut merupakan residivis kasus serupa. Selain itu, hasil pemeriksaan urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan mereka positif menggunakan narkotika jenis sabu. Motif dibalik aksi kejahatan mereka pun diketahui untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan membeli narkoba. Motor hasil curian kemudian disimpan di kontrakan pelaku di Tambora sebelum dijual melalui platform. Pelaku kedua berhasil kami tangkap dengan inisial AS. Kemudian dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh mereka, kita mengungkap bahwa dari keterangan tersangka AS bahwa pelaku sering melakukan pembegalan spesialis curanmor. Dari hasil pemeriksaan baru diakui sebanyak 28 TKP yang ada di wilayah Tambora, Cengkareng, dan sekitar Jakarta, Jakarta Pusat dan semuanya. Jadi memang pelaku ini mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Perlu disampaikan juga bahwa barang bukti dari yang berhasil kita amankan adalah satu buah HP, yang merupakan HP korban, HP korban, kemudian senjata tajam jenis golok, senjata api mainan jenis korek gas jenis Beretta warna silver. Saya ulangi, bukan airsoft tapi senjata korek. Kemudian beberapa kendaraan roda 2 yang merupakan hasil dari aksi kejahatan mereka. Kedua tersangka kita jerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya melaksanakan apel PAM Swakarsa dalam rangka memperkuat pengamanan di wilayah hukum Jakarta. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau BPP Abu Japi. Polda Metro Jaya menggelar apel PAM Swakarsa dalam rangka memperkuat pengamanan di wilayah hukum Jakarta. Apel dilaksanakan di lapangan Ditlantas Presisi Polda Metro Jaya Jumat 28 November 2025. Apel mengusung tema Satuan Pengamanan dan Satuan Gabungan berperan aktif bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga Jakarta. Dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Apel ini dihadiri oleh 1.500 personel PAM Swakarsa dari wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hadir juga Ketua BPP Abu Japi Komjen Pol Purnawirawan Sopyan Jakob beserta jajaran pejabat BBP Abu Japi dan pejabat utama Polda Metro Jaya. Apel ini bertujuan menyatukan kekuatan dalam rangka melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Edi Suheri menegaskan bahwa memasuki Nataru ini ada potensi kenaikan lonjakan aktivitas masyarakat.
yang diperkirakan mencapai 45 hingga 60%, sehingga tingkat kriminalitas juga berpotensi meningkat. Karena itu, Kapolda menegaskan Pam Swakarsa harus bisa menjadi garda terdepan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Akan ada peningkatan potensi gangguan Kamtibmas, seperti adanya pencurian, pencopetan, scamming ATM, penipuan digital, dan kejahatan jalanan lainnya yang memanfaatkan kelengahan kita semua. Untuk itu, kita tidak boleh gentar. Justru inilah panggilan, tanggung jawab, dan pengabdian kita kepada masyarakat. Saudara-saudara Satpam dan Satkamling adalah wajah keamanan terdepan yang hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Tugas kita bukan hanya menjaga, tapi juga menenangkan, bukan hanya mengawasi, tapi juga harus melindungi. Kapolda Metro Jaya juga menegaskan bahwa kehadiran para Pam Swakarsa mencerminkan semangat dan sinergi yang luar biasa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, untuk memastikan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Satuan Samapta Polres Ternate berhasil mengamankan puluhan kantong miras ilegal jenis cap tikus di wilayah Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, dan tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan peredaran miras tanpa izin di kota Ternate. Pemirsa, tunjukkan komitmen berantas miras, Polres Ternate berhasil menggagalkan peredaran miras jenis cap tikus di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Satuan Samapta Polres Ternate melakukan operasi yang menyasar peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Ternate. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan kantong miras jenis cap tikus. Dalam operasi yang dipimpin dan tim Opsnal Sat Samapta Aibtu Asri Marasa Besi, petugas melakukan penggerebekan di salah satu rumah penjual miras di Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, setelah menerima laporan dari masyarakat. Di rumah ini, polisi mendapatkan 30 kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus. Miras tersebut ditemukan dalam kamar yang diduga menjadi tempat penyimpanan. Dari penggerebekan ini, seorang pria berinisial BP, berusia 46 tahun, warga Kelurahan Gamalama ikut diamankan bersama barang buktinya. Ia diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polres Ternate dalam menjaga Kamtibmas serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran miras ilegal di masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.